Shut up and sit down. Hai Velas, ketemu lagi sama gue Vel. Kali ini gue mau bahas kasus yang lagi viral tentang kopi cyanida. Langsung aja yuk ke cerita selengkapnya. Hanya sedikit bukti yang menunjukkan apa yang terjadi di lantai 5 Grand Hyatt Erawan di Bangkok sampai petugas polisi membuka pintu. Tak seorang pun terdengar berteriak atau menelpon minta tolong. Bahkan di dalam ruang kamar, tampaknya tidak ada tanda-tanda perlawanan. Makan siang yang belum tersentuh masih tertata rapi di atas meja untuk dinikmati para penghuni kamar. Dari luar kamar 502, satu-satunya petunjuk mengenai kengerian di dalam kamar terkunci itu adalah bahwa sekelompok tamu itu terlambat check out dari hotel. Namun di dalam kamar ternyata ada namanya bersama cangkir teh yang telah dicampur cyanida. Petugas kepolisian tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui penghuni kamar tersebut telah meminum teh beracun atau untuk mencari tahu siapa aja korbannya. Namun beberapa hari setelah polisi mengungkap penemuan mengerikan itu, pertanyaan besar tetap ada. Mengapa mereka? Dan siapa yang melakukannya? 4 korban adalah warga negara Vietnam, yaitu Thi Nguyen Paong berumur 46 tahun, suaminya Hong Pham Tan 49 tahun, Thi Nguyen Phuong Lan 47 tahun, dan Din Tran Phu 37 tahun. Dua lainnya adalah warga negara Amerika asal Vietnam, yaitu Sherin Chong berumur 56 tahun. Sherin Chong sendiri sempat mengaku sebagai istri salah satu miliarder asal Dubai, Uni Emirat Arab. Diketahui dia tengah melakukan perjalanan dan mengaku sebagai istri miliarder asal Dubai. Chong ditemani Tran Din Phu yang secara khusus disewa oleh Sherin Chong untuk ikut dalam perjalanannya ke Bangkok, Thailand. Chong membayar Phu sekitar 5.000 US dollar atau setara 81 juta. Dan Dang Hong Fan berumur 55 tahun. Menurut hasil penyidikan, Sherin Chong diyakini telah meminjam 10 juta baht atau 280.000 US dollar dari pasangan suami istri Hong Pham Tan dan Thi Nguyen Phuong untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan rumah sakit di Jepang. Pasangan tersebut yang memiliki bisnis konstruksi tampaknya telah berusaha untuk mendapatkan kembali uang mereka. Faktanya, perkara tersebut seharusnya sudah harus dibawa ke pengadilan di Jepang dalam hitungan minggu. Sepintas, pertemuan ini tampak seperti upaya untuk membahas masalah tersebut sebelum kasusnya diajukan. Thi Nguyen Phuong Lan ada di sana karena Chong, yang menurut media Amerika Serikat tinggal di Oakland, California, telah memintanya untuk bertindak sebagai perantaranya dengan pasangan tersebut mengenai investasi. Tetapi bagaimana dua orang lainnya terkait dengan kasus tersebut? Din Tran Phu adalah seorang penata rias sukses yang kliennya termasuk bintang film, penyanyi, dan ratu kecantikan di Vietnam. Dia hadir di pertemuan itu dan bekerja untuk Chong sebagai penata rias ya. Ayahnya Din mengungkapkan fakta bahwa dia telah bepergian ke Thailand dengan klien tetapnya, bukan dengan orang asing. Sementara itu, seorang teman dekatnya mengatakan ia mengenal Thi Nguyen Phuong dan Thi Nguyen Phuong Lan setelah memperkenalkan mereka pada perawatan di spa milik seorang teman di Da Nang, tempat tinggalnya. Keikutsertaan Dang Hong Fan dalam pertemuan di hotel tidak begitu jelas. Polisi mengatakan ada nama ketujuh dalam reservasi hotel, yaitu saudara perempuan dari salah satu dari ke-6 orang yang meninggal tersebut. Orang tersebut kembali ke Vietnam dari Thailand minggu lalu, dan polisi mengatakan dia tidak terlibat dalam insiden tersebut. Ke-6 orang tersebut check-in ke hotel secara terpisah selama akhir pekan dan diberi 5 kamar, 4 di lantai 7 dan 1 di lantai 5. Chong menginap di kamar 507 pada hari Minggu. 5 orang lainnya mengunjunginya di kamar suite-nya hari itu. Tetapi mereka kembali ke kamar masing-masing untuk bermalam.
Sebelum tengah hari pada hari Senin, Dang Hong Fan memesan 6 cangkir teh. Sementara Din Tran Fu, penata rias, memesan nasi goreng dari kamar masing-masing. Lalu mereka meminta agar nasi goreng diantar ke kamar 502 pada pukul 2 waktu setempat. Nah, beberapa menit setelah pukul 2, Chong mulai menerima pesanan makanan di kamar 502. Saat itu dia sedang sendirian di dalam kamar. Polisi mengatakan dia menolak tuh tawaran pelayan untuk menyeduh teh untuk pestanya. Pelayan itu juga mendapati bahwa dia sangat sedikit bicara dan tampak stres. Rombongan lainnya mulai berdatangan tak lama kemudian. Si pasangan suami istri masuk sambil menenteng sebuah koper. Pada pukul 2.17, keenamnya terlihat dari pintu sebelum ditutup. Sejak saat itu tidak ada tanda-tanda pergerakan dari dalam. Mereka telah dijadwalkan untuk check out pada hari Senin, tapi gagal untuk check out. Polisi memasuki ruangan tersebut pada pukul 4.30 pada hari Selasa dan menemukan keenamnya tewas di lantai. Penyelidikan awal menemukan bahwa 2 orang tampaknya telah mencoba mencapai pintu kamar, tetapi gagal mencapainya tepat waktu. Semua jenazah menunjukkan tanda-tanda keracunan sianida yang dalam dosis tertentu dapat membunuh dalam hitungan menit. Bibir dan kuku mereka berubah menjadi ungu tua yang menunjukkan kekurangan oksigen. Sementara organ dalam mereka berubah menjadi merah darah yang merupakan tanda keracunan sianida. Penyelidik mengatakan tidak ada penyebab lain yang dapat menjelaskan kematian mereka kecuali sianida. Pengujian lebih lanjut sedang dilakukan untuk menentukan intensitas bahan kimia mematikan tersebut dan menyingkirkan kemungkinan racun lainnya. Sianida membuat sel-sel tubuh kekurangan oksigen yang dapat menyebabkan serangan jantung. Gejala awal termasuk pusing, sesak napas, dan muntah. Penggunaannya di Thailand sangat diatur, dan mereka yang kedapatan memiliki akses tanpa izin dapat dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Polisi menduga salah satu korban tewas merupakan dalang di balik keracunan tersebut dan didorong oleh utang yang sangat besar. Tetapi polisi belum mengatakan siapa itu. Menurut media Vietnam VN Express, penyelidik mengatakan Chong telah dituntut oleh kelima orang lainnya atas investasi mereka yang gagal. Pertemuan di Bangkok diadakan untuk perundingan penyelesaian, tetapi upaya itu gagal. Petunjuk apa lagi yang telah dikejar para penyidik? Polisi telah meminta pernyataan dari pemandu wisata kelompok tersebut di Bangkok, yaitu Van Ngoc Phu yang berusia 35 tahun. Pemandu wisata itu mengatakan bahwa sebelum meninggal, Ti Nguyen Phong Lan, sang mediator, telah meminta seseorang untuk membeli obat tradisional yang mengandung darah ular untuk nyeri persendiannya. Lalu ada 2 wadah minum logam yang bukan milik hotel yang ditemukan polisi di dalam suite tersebut. Wadah-wadah itu ditaruh di samping cangkir-cangkir teh berisi sianida dekat meja makan. Yang pasti para pejabat ingin masalah ini diselesaikan dengan cepat. Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, telah mengarahkan para pejabat di Hanoi untuk berkoordinasi erat dengan mitra mereka di Thailand dalam penyelidikan tersebut. Bagi otoritas Thailand, hal ini terjadi di saat yang sangat buruk bagi Thailand. Negara ini baru saja memperluas akses bebas visa ke 93 negara untuk menghidupkan kembali industri pariwisatanya, pilar ekonomi utama yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi.
Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin bersama polisi berada di lokasi kejadian di Grand Hyatt pada Selasa malam. Dia mengatakan tidak ada bahaya bagi keselamatan publik dan bahwa itu adalah masalah pribadi. Bagi keluarga para korban yang ditinggalkan, mereka sangat-sangat syok dengan berita ini. Khususnya untuk keluarga penata rias ya. Penata riasnya ini kan nggak tahu menau sebenarnya ya. Jadi ibu dan ayahnya si penata rias ketika diinterview oleh salah satu media, mereka sangat sedih, shock, kaget karena anaknya meninggal dalam kondisi nggak tahu apa-apa. Jadi laporannya masih segini dulu. Kalau ada update terbaru, gue infoin kalian lagi ya. Terima kasih udah mampir di sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau mau komen-komen, mau diskusi atau request apapun, silakan tulis aja di situ ya. Nanti kita bisa bahas bareng. Oke, sekian. Bye-bye.